ternyata musibah-musibah yang terjadi semua yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, apa hikmahnya? La'allahum yarji'un, agar kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya lupa kembali ingat, yang tadinya maksiat kembali taat, yang tadinya lalai kembali betul-betul hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara di mana saja pun berada saat ini, alhamdulillah kesempatan yang sangat baik ini dengan suasana yang penuh dengan kesejukan pada hari ini, kami ingin memberikan sesuatu yang insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, di mana kita beberapa hari yang lalu mendapatkan berita juga sekaligus kita melihat dan mendengarkan di mana terjadi gempa berupa bencana alam yang menimpa kita, khususnya saudara-saudara kita yang ada di daerah Cianjur, yang dalam hal ini kita melihat cukup banyak korban jiwa, juga kemudian terjadi berbagai kerusakan dan kerugian materi yang cukup banyak. Kita turut berduka, berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah secara khusus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang khususnya yang memang tertimpa bencana tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara di mana saja pun berada, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bagaimana tuntunan di dalam Islam ketika kita sebagai pribadi, sebagai masyarakat, dan juga tentunya sebagai bangsa dan negara, apa sikap kita ketika kita menghadapi sebuah bencana alam yang dalam hal ini sangat jelas telah dirumuskan dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama, kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah dengan kalimat yang begitu dahsyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa basyyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabarkanlah berita gembira kepada mereka-mereka yang memiliki kesabaran. Ayat selanjutnya Allah jelaskan siapa-siapa yang sabar itu. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka-mereka yang ketika ditimpa musibah lalu terucap dari lisannya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka katakan bahwa sesungguhnya apapun yang kami miliki adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi rajiun, dan juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama yang perlu kita pahami manakala kita ditimpa kesusahan, kesulitan, baik yang kecil apalagi yang besar, maka mesti hal yang pertama sekali, ucapan yang pertama sekali terucap adalah dengan kalimat yang sangat mulia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat itu sejujurnya menggambarkan kesadaran seorang hamba bahwa dirinya adalah seorang hamba, bahwa apa yang dia miliki adalah segalanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka dia mampu dan berhasil mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kemudian yang perlu kita pahami adalah di setiap terjadi bencana dan musibah, kita semua pasti memiliki pertanyaan yang sama. Apakah bencana dan musibah ini merupakan teguran dari Allah? Ataukah bencana ini jangan-jangan justru ajab dari Allah? Atau bencana ini untuk mengangkat derajat kita? Maka dalam hal ini yang perlu kita jelaskan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali penjelasannya di dalam ayat yang lain, bahwa di antara salah satu hikmah musibah Allah timpakan kepada setiap manusia adalah agar hamba itu ada rasa takut, kemudian dengan takut itu ada rasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dia lalui, yang dia rasakan semata-mata
dia bangun itu semua berdasarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat dalam Al-Qur'an, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami memberikan ayat-ayat ataupun tanda-tanda berupa tadi bencana tadi. Untuk apa itu semua? Illa takhwifa, agar kemudian hamba-hamba itu merasakan takut. Sebab pada umumnya ketika manusia merasa takut kepada Allah, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Jadi yang pertama hikmah daripada bencana itu adalah agar menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin taat dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua juga dalam ayat yang lain yang sangat masyhur kita dengarkan, hampir setiap kita menghafal ayat ini. Apa kata Allah dalam surah Ar-Rum? Zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'duhum bima amilu la'allahum yarji'un. Yang perlu kita garis bawahi adalah ujung ayat tersebut, la'allahum yarji'un. Ternyata musibah-musibah yang terjadi semua yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, apa hikmahnya? La'allahum yarji'un, agar kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya lupa kembali ingat, yang tadinya maksiat kembali taat, yang tadinya lalai kembali betul-betul hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga daripada musibah ini juga bisa kita lihat dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa antumul fuqara ilallah. Artinya dalam hal ini bisa kita menjelaskan secara bebas. Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa kamu itu adalah orang yang sangat membutuhkan, orang yang sangat fakir. Wa antumul fuqara ilallah. Sehingga ketika orang-orang merasa fakir, bimakna fakir adalah butuh kepada Allah, maka sikapnya akan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat dengan peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjalankan Isra Mi'raj di masa lalu, bahwa beliau melihat ke dalam surga, diizinkan Allah bahwa beliau melihat di sana kebanyakan daripada orang-orang fakir. Fakir di sini maksudnya bukan orang-orang yang fakir dalam harta, tetapi adalah fakir bermakna sangat betul, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antumul fuqara, dan kamu ini adalah orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hikmah dari semua itu, dari segala apapun yang kita alami adalah bagaimana lewat peristiwa-peristiwa itu agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun ketaatan dalam menjalani kehidupan ini. Tidak ada satu waktu yang terlewat kecuali kita taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita pun mampu menjauhi apa yang Allah larang. Maka oleh karena itu, sekali lagi seyogianya lah dari setiap peristiwa yang kita terima, yang kita hadapi, yang kita alami, seyogianya menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di antara hikmah, dan itu sekaligus menjadikan barometer ukuran di mana kita adalah orang-orang yang berhasil di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, atau dalam istilah agama di mana kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mampu melewati musibah dengan hikmah-hikmah yang tersendiri yang Allah maksudkan, sehingga kita pada akhirnya dengan berbagai peristiwa dan musibah itu pada akhirnya kita menjadi hamba Allah yang sejati. Abdullah, dimanapun kita berada, kita tetap menjadi hambanya. Ini sedikit renungan kepada kita dari tempat yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada siapapun yang mendengarkan ini. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.